Pak Muzamil, kan ada istilah di antara ragam intervensi mengenai wali itu ada yang namanya wali kutub. Ya. Ada wali mastur, wali kutub. Ya. Maksudnya apa wali kutub? Yang wali yang menjadi kutubnya para wali. Kutub berarti menjadi pimpinan, pancernya menjadi wali. Panglimanya, koordinatornya para wali. Itu kan jadi kita berarti diminta untuk mengandaikan bahwa wali-wali ini punya tugas yang berbeda-beda, Pak ya. Betul. Misalnya berbeda-beda wilayahnya, berbeda-beda level sosialnya, berbeda-beda jenis karomahnya, berbeda-beda macam-macam itu ya. Nah, tapi tetap ada satu pancernya yang namanya wali kutub itu. Nah, ini kan yang paling dirindukan orang, Pak. Wali kutub ini. Karena indikator kewalian banyak di mana-mana. Dan itu dengan mudah disangka-sangka sebagai wali. Sampai-sampai ada orang yang supaya disangka wali dia melakukan sesuatu yang mudah-mudahan diindikasikan sebagai wali. Atau saya mengumumkan di warung di bengkel sepeda motor tentang seseorang yang saya indikasikan sebagai wali sehingga semua orang percaya bahwa itu wali, kan bisa juga, Pak. Jadi wali juga bisa dikapitalisir, wali juga bisa dicerita atau rumor mengenai wali bisa bisa dipasarkan. Bisa dipasarkan dan orang bisa kena kena iklannya itu dan kemudian menganggap dia wali, kan gitu, Pak. Betul. Nah, kalau dalam referensi tasawuf atau kebatinan Islam yang pernah diketahui dan disepakati bersama sebagai wali kutub itu siapa, Pak? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Iya itu disepakati. Nah, tolong kemukakan keistimewaan beliau itu. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu dianggap punya pangkat di atas rata-rata para wali. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga bisa memohon kepada Allah Ta'ala untuk orang itu jadi wali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa memohon kepada Allah supaya Allah mencabut kewaliannya seorang. Nah, gitu aja. Itu dia punya hak prerogatif. Punya hak prerogatif dari Allah Ta'ala. Nah, gitu aja. Itu keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi wali ini kualitasnya sebenarnya bisa hampir kayak Nabi ya. Kualitasnya ya. Kualitasnya meskipun skalanya mungkin berbeda, kedalamannya berbeda dan tugasnya juga pasti berbeda. Tetapi itu levelingnya, jadi stratifikasinya hampir sama. Jadi orang secara sembrono bisa itu memang nabi itu kan gitu. Padahal dia wali sebenarnya kan. Karena kurang tertib atau kurang detail kepada gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kira-kira ada nggak Pak Muzamil wali kutub itu? Mesti ada, cuma kita nggak tahu. Karena dunia tidak akan pernah sepi dari wali kutub. Jadi kalau meninggal akan ada lagi gitu. Cuma kita tidak tahu sekarang itu di mana. Karena itu kan sedunia, bukan se-Indonesia. Tidak harus di Indonesia. Itu nanti hubungannya sama Nabi ya, leveling Nabi. Kemudian hubungannya sama sebenarnya kalau sama Nabi Khidir itu kan gurunya para wali. Termasuk gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dia itu profesor doktor wali gitu ya. Si Nabi Khidir ini ya. Bahkan juga mungkin gurunya para nabi sebenarnya. Dengan pemahaman tadi itu, jasad, roh dan nur tadi. Betul ya. Jadi, Nabi Musa saja bisa. Nabi Musa enggak lulus kok. Enggak lulus kok. Tiga KKN, 3 eksperimentasi itu enggak lulus. Sampai akhirnya dijelaskan oleh Nabi Khidir kan? Karena Nabi Musa tidak mengerti masa depan dan juga tidak bisa melihat masa silam. Cuma Nabi Khidir kan seluruh yang dilakukannya itu dengan pertimbangan yang sangat jauh ke masa silam maupun ke masa depan. Itu kan Khidir. Nah, sekarang kalau hubungannya sama paket-paket khusus seperti Imam Mahdi, sama kalau dalam bahasa Barat itu Mesia, atau kalau di Jawa Ratu Adil dan seterusnya itu Pak Muzamil. Ya, kalau itu kan seperti Imam Mahdi, itu kan dikaitkan dengan hadirnya penyelamat di akhir zaman, gitu ya. Dan saya kira kalau seperti yang disampaikan Rasulullah, Imam Mahdi itu yang akan muncul nanti ketika manusia berada dalam perbedaan yang sudah luar biasa sehingga sulit didamaikan, maka dia akan datang untuk
untuk mencerahkan itu. Berarti dia super wali. Super wali. Super wali. Super wali. Meskipun tetap tidak dikasih SK Nabi gitu ya. Betul. Enggak ya? Enggak. Imam Mahdi ini enggak Nabi ya? Bukan Nabi. Ya. Ya. Tapi secara kualitatif mirip-mirip saja Pak ya? Iya. Mirip-mirip saja ya? Iya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani yang seperti itu menyatakan dirinya, saya ini di bawah terompahnya Nabi Muhammad. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau mau ngomong wali sebenarnya kan the most wali of wali adalah Muhammad sendiri ya? Iya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, saya ini di bawah terompahnya Nabi Muhammad. Saya di bawah sendalnya Pak. Iya. Ya, gitu kan. Karena tidak hanya terompah, beliau kadang-kadang juga memakai sesuatu yang lain, siapa tahu gitu ya. Iya. Gitu ya. Dan justru karena kerendahan hatinya di situ itu saya kira jadi tinggi makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dia mengaku. Nanti kalau kita ngomong gitu, kalau saya ikut-ikut rendah hati, ntar di sang malah merendahkan diri untuk mengangkat diri kan gitu. Iya. Apa tahu istilahnya kalau di teman-teman milenial tuh merendahkan diri untuk unjuk gigi kan gitu kan. Loh kita ini kayak saya ini Pak, bukan hanya saya kira saya tidak akan berendah hati Pak. Iya. Karena memang saya rendah. Iya. Gitu loh Pak. Iya. Saya memang rendah. Iya, memang rendah. Jadi itu bukan sikap, itu memang fakta hidup saya rendah. Jadi saya tidak punya keistimewaan apapun, makanya saya bilang kalau saya bilang saya itu ngasak di sawah di belakang para pemanen. Artinya pemanen itu kan mungkin sarjana, ulama, kiai, ustadz. Saya kan di belakang mereka. Iya. Itu bukan saya merendahkan diri, memang begitu kan, buktinya kan kita minta tolong Pak Muzamil karena Pak Muzamil yang ngerti ilmunya. Saya kan ngawur aja kan gitu. Saya cuman nekat, kalau bahasa Jawanya nekat aja. Yang penting saya tidak berniat buruk sedikit pun gitu loh terhadap kehidupan kan gitu. Iya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.